kita tuh terakhir demo kapan? Wah, belum lama sih kayaknya. Kalau gua tanya-tanya senior tua yang beda jurusan maupun yang jurusan sama gua, itu terakhir di 2012-2013 deh, masalah. Baru ada lagi. Oh, berarti lo membuat suatu gerakan nih. Baru ada Puncaknya, lagi. klimaksnya itu lo melakukan gerakan dong. Baru ada lagi di angkatan gua 2016, dan itu bagian dari agitasi propaganda yang kita buat. Universitas dulu itu gua membuat yang namanya Forum Komunikasi Mahasiswa Teknik FKFT. Sekarang masih ada sampai sekarang. Masih ada nggak? Masih kan? Masih bagus dong, masih ada. Karena gua rasa dulu belum ada ya, maksudnya ada, cuman kayak ya sekedar grup aja, malah nggak ada kayak kalau grup yang seluruh fakultas yang seluruh mahasiswa teknik yang baik himpunan atau non himpunan, non organisasi atau mahasiswa biasa masuk kayak. Dan gue melihat kenapa harus dibentuk Forum Komunikasi Mahasiswa Teknik ini, karena kita memiliki keresahan sama yang tadi gue bilang, dan perlu adanya pembahasan dan jembatan komunikasi yang jelas. Nah, forum lah, medianya forum. Kita seriusin tuh di forum. Kita mulai merujuk, menyatukan pemikiran tentang isu-isu kampus di forum itu. Baru kita bagi job desk, kita buat tim agitasi propaganda siapa, tim advokasi siapa, tim basis massa siapa, tim intelijennya siapa, ada kayak operasi gitu. Bagian gua kebetulan bagian advokasi. Ada tim massa, ada beberapa tim propaganda yang dia mulai nyebar, dia mulai tarik jaringan, semua tarik jaringan ke jurusan-jurusan lain. Kita mulai ngobrol tentang hal yang sama. Laporan tuh kita intens, kira-kira prospek pekerjaannya itu selama 3 minggu sampai 1 bulan deh. Setelah itu setelah 1 bulan FKFT terbentuk dan kita sering forum, kita menginisiasi sebuah perkumpulan yang tingkatnya sudah seluruh jurusan dan fakultas, seuniversitas, udah bukan bicara soal teknik. Dari tim kita yang kita bentuk tuh memiliki job desk masing-masing. Pasti memiliki tujuan dong. Ada berarti nih. Ya, dan ternyata lagi-lagi sama keresahannya. Ternyata keresahannya sama. Aturan kampus, student government yang tidak baik gitu kan. Sebenarnya kan akar permasalahannya di student government ya. Puncaknya itu berarti tujuannya. Akar masalahnya itu karena kita tidak memiliki student government yang baik, maka aturan kampus didasarkan bukan atas dasar apa yang diharapkan oleh mahasiswa itu sendiri. Karena dari pihak kampus tingkat atasan, rektorat atau yang lain menciptakan peraturan itu tidak turun sampai ke bawah mediasi atau audiensinya gitu. Berkumpullah universitas dengan keresahan yang sama, terus berkumpul, akhirnya kita lempar tuh tentang isu-isu kampus, tentang kepresmaan. Wah, gimana nih presma, kita nggak ada, kampus lain ada, kita nggak bisa main keluar nih, kita nggak dipandang di luar. Padahal itu kampus kita itu, lu tahu kampus kita itu terakhir demo kapan? Wah, belum lama sih kayaknya. Kalau gua tanya-tanya senior tua yang beda jurusan maupun yang jurusan sama gua, itu terakhir di 2012-2013 deh, masalah. Baru ada lagi. Oh, berarti lo membuat suatu gerakan nih. Baru ada Puncaknya, lagi. klimaksnya itu lo melakukan gerakan dong. Baru ada lagi di angkatan gua 2016, dan itu bagian dari agitasi propaganda yang kita buat. Dan isunya itu kita aksi, waktu itu aksi di depan kampus, di tengah-tengah. Gue masih inget banget dulu masuk kampus Mercu itu, kalau nggak salah ada tanda tangan kita kalau mau aksi harus 5 km atau gimana gitu, kalau nggak salah. Ini kan gue lupa gitu. Membawa gagasan apa tuh? Dan kita belum bicara kampus karena masih ada rasa-rasa takutnya gitu. Bukan dari guanya, dari gua kan masih bawa beberapa kawan-kawan yang lain. Berarti ini berbeda. belum melakukan suatu aksi, belum? Udah aksi. Gagasannya apa? Gagasannya waktu itu kita mengkritisi soal kenaikan dolar. Kenaikan dolar itu di 2017, kalau nggak salah, kenaikan dolar.
kita kritis, kita bahas dulu, akhirnya nah ini lumayan nih Barjen buat kita menarik masa nih dari 2012-2013 aksi terakhir 14, 15, 16, 17, 4 tahun baru ada aksi lagi. Jadi orang ada buat membangkitkan lagi lah ya euforianya ya atau semangatnya gitu. Karena kalau kita langsung berbicara soal kampus belum semua mau walaupun kita sudah kumpul universitas. Iya. Karena sensitif juga ya. Pasti ya di kampus kita begitu. Pasti sensitif. Karena kan pernah ada tragedi beberapa orang yang dipaksa untuk pindah. Mungkin di kampus manapun itu ada lah ya. Ada. Apalagi yang menjadi tanah pukulan biaya masalahnya. Makanya kita geraknya lebih hati-hati lah, kita pakai analisis. Aksi lah dolar itu sebagai bagian untuk memunculkan kembali. Awal mualanya itu, awal muasalnya itu ya. Justru awal muasalnya kita nggak aksi soal kampus. Kita bangun mulai dilirik dosen keluar buat foto doang, media mulai hadir. Wah ada apa nih ya kan. Waktu itu tuntutannya soal bahasanya tentang dolar, kembali ke undang-undang 45 naskah asli kalau nggak salah. Sama soal kesejahteraan rakyat. Berarti sorry nih Bang, lumayan berat itu pembahasan. Nah itu dia, berarti kawan-kawan mercu sendiri itu pembahasan ini sudah termasuk jauh ya, sampai ke ranah dolar ya kan. Untuk beberapa orang 94. Untuk beberapa orang 94. Karena begini, di kampus kita itu kan ada organisasi bentukan mercu Buana namanya FIS, Front Indonesia Semesta. Aman nggak nih disebutin nih aman? Seharusnya nggak aman. Cuman karena kebebasan berpendapat ada di muka publik, selama kita tidak melanggar undang-undang ITE aman aja. Pasal 28 tuh ya? Ya adalah bentukan senior zaman dulu. Gua awalnya sebelum bergerak itu udah berkawan dengan senior itu. Senior itu udah jadi mentor gua. Masuklah, kenal gitu kan. Diajarkan tentang historis kampus. Terus mulailah berangkat dari pola pikir materialisme dialektika historis tuh. Oh, kita berarti mempelajari kampus. Secara tidak langsung senior ini membangun lah ya kepekaan gitu ya dari mahasiswa mercu Buana gitu kan. Iya. Menyadarkan ya kan. Ibaratnya kayak Ampera lah, amanat penderitaan. Iya. Seharusnya mahasiswa itu gini lah ya kan. Penderitaan senior lah. Iya, apalagi yang dimaksud dulu senior berjuang demo ya kan. Sekarang generasi nggak ada demo setelah sekian tahun ya kan. Dia mencoba mengedukasi. Sebenarnya poinnya adalah bukan untuk menyerang kampus. Nah itu yang disalahpahamkan. Dia mencoba membangun untuk tetap menjaga jati dirinya sebagai mahasiswa. Itu sebenarnya tujuannya. Sosial kontrol itu ya. Karena kita hidupnya di kampus, mau nggak mau kampus jadi laboratorium. Tapi bukan jadi tujuan utama kita untuk menyerang kampus sebetulnya. Itu yang disalahartikan. Jadi mahasiswa bandel nggak ikut aturan lah, banyak lah. Paradigma itu muncul untuk kawan-kawan yang ikut aksi. Kita bahas ya. Nah kerennya di kampus itu kita ada beberapa organisasi eksternal yang lingkupnya sudah besar dari zaman bahala peperangan udah ada. Berkumpul orang-orangnya ada ternyata. Orang-orangnya ada berkumpul. Nah kita berangkat dari organisasi eksternal itu membawa pemikiran itu. Kita tularkan ke kawan-kawan di internal. Kita bangun kekuatan aksi lah itu. Setelah aksi itu kita mulai membangun lagi soal isu-isu kampus. Artinya kita menunjukkan gitu, gua aksi nih di depan kampus, tapi gua nggak dapet apa-apa nih, gua nggak di DO, gua nggak diapain, ternyata nggak sesuai gitu kan. Ternyata lu boleh, lu aksi di depan kampus, mengaspirasikan suara lu, pendapat lu. Jadi kita membangun rasa berani gitu. Melatih lah ya. Stigma mereka tuh kalau aksi di depan kampus kayaknya ngeri gitu. Karena kan ada tragedi kala itu. Akhirnya mulai, iya ya bener ya, berarti bisa dong, bisa. Mulai perlahan mulai terbangun. Cuman masih tetap belum berani bicara kampus. Waktu itu awal kita aksi itu cuma ada 14 orang. Tergabung itu bukan mahasiswa teknik aja tuh? Ada beberapa mahasiswa di luar teknik. Tapi mercu semua ya? Tapi organ eksternal semua. Awalnya berarti pergerakan mahasiswa di Mercu Buana itu yang menginisiasikan ini orang-orang eksternal juga tuh.
Kalau gua tarik kesimpulan dari beberapa simulasi kita pun seperti itu. Gitu. Barulah kita kumpul lagi, coba mendorong untuk bicara soal kampus. Masih belum begitu berani kawan-kawan yang lain. Akhirnya kita aksi lagi, waktu itu memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Itu tahun 2018. 2018. Ini aksi yang di depan kampus ya. Dari yang di 2017 di depan kampus menuju ke 2018 kita aksi lagi. Cuman ada yang beberapa nggak ikut kampus tapi bicara soal isu nasional. Gabung sama kawan-kawan mahasiswa lain itu ada. Nah ini kita bicara yang aksi depan kampus. Ketemulah momentum Sumpah Pemuda. Kita mulai memberanikan diri berangkat aksi itu ngumpul di dalam lapangan. Pakai banner, pakai toa, baris di lapangan. Itu sebenarnya kita nggak berani tuh. Karena lingkupnya udah masuk ke dalam kampus. Jadi kita berani, kita kumpul. Tapi aman tuh? Aman. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang ada di sekitaran kita kumpul dan orasi mulai penasaran, datang, wih apa nih? Akhirnya ikut, nggak tahu apa-apa, ikut. Makin banyak kita long march dari dalam kampus keliling dulu, ngajak kawan-kawan aksi keliling sampai ke depan kampus, kita orasi tutup jalan untuk kita buat lingkaran sambil membacakan naskah Sumpah Pemuda. Refleksi lah ya. Masih ada tuh videonya. Nanti cuplikannya ditampilkan. Boleh. Dan itu justru waktu itu ada pihak kampus datang nawarin mah mau nutup jalan. Iya. Itu bukan. Berarti di sini sudah mulai terlatih lah ya Mas. Dinamikanya ya. Dalam kritiknya udah nggak sporadis. Kalau kritiknya udah kita samakan kan. Sampai akhirnya di 2019 kita ada aksi lagi. Cuman ini luar biasa jumlahnya luar biasa. Isu nasional. Lagi-lagi kita mau hajar kampus belum begitu masif. Kawan-kawan yang lain akhirnya masih sebatas forum tapi ada actionnya. Sebelum masuk ke aksi 2019, kenapa bisa sebanyak itu ya masa kampus kita? Tapi keresahan yang di awal itu seperti student government tidak dilupakan kan? Enggak, kita memang itu tujuannya. Iya sampai, kan awalnya tujuannya itu. Sampai kan? tim kita yang udah kita bentuk itu, kita buat tulisan itu gue yang buat waktu itu. Bahkan tulisannya ada 5 tuntutan. Termasuk kembalikan student government, plasma MPM, transparansi keuangan kampus. Itu pas? Peningkatan fasilitas. Itu pas di tahun 2017-2018 deh. Ada 5 tuntutan, gue lupa. Gue buat. Terus di lembar berikutnya ada aturannya, undang-undangnya. Gue cantumin. Jadi orang yang baca, terus habis itu gue tempelin. Jadi orang yang ngebaca, oh ini ada tuntutan, ini ada dasar hukumnya, nggak ada salahnya. Propaganda juga lah. Propaganda. Nggak lama dicabut sama orang kampus. Apaan nih, heboh. Adalah ya orang kampus yang main ke rumah akhirnya. Nah dari situ dapat sanksi skorsing organisasi. Apa tuh organisasi apa? Ya gue nggak bakal bisa menjabat di organisasi internal kampus. Personal berarti. Lu sendiri? Oh makanya yang gua tahu kan lu lebih aktif akhirnya di eksternal ya kan?